Saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Hari ini RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP disahkan DPR menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. UU HPP mengatur sejumlah aturan baru perpajakan sebagai upaya pemerintah mereformasi sistem perpajakan, meliputi pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan orang pribadi, PPh badan, pengampunan pajak, hingga penghapusan tarif pajak minimum untuk perusahaan merugi. Untuk PPN, pemerintah menaikkan dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Pemerintah kembali menaikkan tarif PPN sebesar 12% mulai Januari 2025. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dovi OFP menjelaskan, dalam raker pembahasan 8 fraksi menyatakan setuju, sementara 1 fraksi menolak RUU HPP. Dalam rapat kerja Komisi 11 bersama pemerintah tersebut, 8 fraksi menyatakan menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Adapun 1 fraksi, yaitu fraksi PKS, belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly menyebut UU HPP merupakan reformasi yang akan membuat sistem pajak menjadi lebih adil dan efektif, serta meningkatkan tax ratio. Reformasi perpajakan diselaraskan dengan langkah pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan mendukung pembangunan nasional. Reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik. Reformasi perpajakan juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan serta lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, UU HPP memihak masyarakat kecil serta membuka ruang bagi perkembangan usaha kecil menengah. Saya juga minta supaya pelaksanaan Undang-Undang HPP apabila telah disahkan oleh DPR dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin manfaat bagi Indonesia. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita memberikan pemihakan kepada masyarakat kecil. Tunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan ruang yang sangat besar bagi ekonomi untuk berkembang, terutama usaha kecil menengah. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut kenaikan PPN akan mendongkrak harga barang. Hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Dengan kenaikan pajak atau PPN, itu akan ditransmisikan dari pelaku usaha ke harga produk. Produk itu akan relatif lebih mahal dibandingkan sebelumnya begitu. Dengan relatif katakanlah pendapatan masyarakat 2022 yang masih proses pemulihan, tentu dihadapkan pada kenaikan belanja yang relatif tinggi karena harga barang meningkat dan inflasi terjadi, otomatis daya beli masyarakat akan semakin kurang. Reformasi perpajakan melalui UU HPP diharapkan tak mengganggu pemulihan ekonomi akibat pandemi. Apalagi 2022 merupakan tahun yang diagendakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV.